Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauziah Nur dengan nomor NIM 2010421019 dari kelas KBI jurusan Biologi Universitas Andalas. Sekarang saya akan melakukan praktikum struktur dan perkembangan hewan yang mana menggunakan spesimen Aves yaitu ayam. Selamat menyaksikan. Ayam yang digunakan pada praktikum ini merupakan ayam ras karena memiliki daging yang banyak serta berukuran besar sehingga mudah untuk diamati. Alat yang dibutuhkan dapat dilihat pada gambar. Dan untuk pembahasan pertama, sistem integumen. Sebelum itu, mari kita lihat bagian organ luar ayam yang terdiri dari kepala, leher, paruh, jengger, cuping, kemudian bulu yang menutupi tubuh ayam. Seluruh tubuh bagian terluar terbungkus oleh sistem integumen. Sistem integumen yang pertama adalah kulit. Terdiri dari epidermis dan juga dermis. Epidermis adalah lapisan luar dan dermis adalah bagian utama dari kulit. Selanjutnya adalah bulu yang digunakan untuk gaya angkat dan gaya dorong. Bulu yang digunakan untuk gaya angkat disebut dengan bulu sekunder, sedangkan bulu yang digunakan untuk gaya dorong adalah bulu primer. Struktur bulu ayam terdiri dari tangkai bagian dasar disebut dengan kalamos dan tangkai yang ditumbuhi bulu disebut dengan rakis. Berdasarkan letaknya, bulu dibagi menjadi tetrikes yaitu bulu yang menutupi badan, retrikes bulu yang berada pada pangkal ekor, rimbiges yaitu bulu yang terdapat pada sayap dan bagian atas, yang mana terdiri dari parapterum yaitu bulu yang menutupi daerah bahu. Kemudian juga terdiri dari remiges tertier, remiges sekundarier, serta alas puria. Selanjutnya ada jengger, kemudian cuping atau telinga. Organ ini merupakan kulit yang menjulur ke bagian luar. Serta kita juga dapat melihat mata memiliki iris berwarna hitam. Kemudian paruh yang bersifat menulang karena tersusun atas zat keratin dan terdiri dari maksila dan juga mandibula. Maksila untuk paruh bagian atas dan mandibula untuk paruh bagian bawah. Paruh memiliki bentuk kecil, pendek, dan runcing. Derivat integumen selanjutnya adalah sisik. Sisik pada ayam memiliki susunan teratur dan saling menutup. Kemudian juga terdapat cakar yang memiliki tipe obtuse atau agak melengkung serta memiliki ujung yang tumpul. Selanjutnya adalah sistem otot atau sistem muscularis. Otot merupakan sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya berkontraksi, sehingga kontraksi otot ini digunakan untuk memindahkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Otot-otot penting pada Aves yang pertama, otot dermal yang membantu menggerakkan bulu. Yang kedua, otot pectoralis yang membantu mengangkat dan menurunkan sayap ketika terbang. Otot pectineus yang membantu pencengkraman jari kaki pada saat bertengger. Ayam terdiri dari otot merah dan juga otot putih. Otot merah mengandung mioglobin yang berfungsi pengikat besi dan membawa komponen oksigen, tetapi otot putih tidak memiliki mioglobin. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini merupakan macam-macam otot yang terdapat pada Aves atau ayam. Ayam juga terdiri dari otot polos, merupakan otot yang menyusun saluran pembuluh darah, saluran pencernaan, dan beberapa organ yang dikontrol di bawah sadar. Kemudian otot jantung yang merupakan otot penyusun pada organ jantung, dan otot skeletal yang bekerja dengan sadar dan menyusun sebagian besar pada karkas ayam. Yang ketiga yaitu sistem respirasi yang memiliki fungsi untuk menyediakan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan membantu proses kekebalan primer dan memperlancar mekanisme pengaturan suhu tubuh pada ayam. Organ pada sistem respirasi ayam yang pertama ada lubang hidung yang terdapat pada pangkal rostum atau paruh dan terdiri atas nares internal atau bagian dalam dan nares eksternal. Organ selanjutnya yaitu laring dan trakea yang tersusun atas otot dan tulang rawan. Laring adalah pintu masuk menuju trakea, sedangkan trakea pada dasarnya berbentuk seperti sebuah tabung udara yang menghubungkan laring ke seluruh sistem pernafasan pada ayam. Trakea memiliki cincin tulang dan memiliki percabangan. Organ selanjutnya yaitu siring, merupakan organ vokal utama yang berperan dalam memproduksi berbagai karakteristik suara pada ayam yang dihasilkan dari media labia dan lateral labia yang terletak di kedua sisi siring ketika terjadi aliran udara dari paru-paru.
Organ selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea ke arah kiri dan kanan dengan tempat percabangan yang disebut dengan bifurcatio trakea. Kemudian terdapat organ paru-paru. Paru-paru terdapat pada bagian ujung-ujung bronkus berjumlah sepasang dan melekat pada bagian dorsal torak. Paru-paru terbungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Paru-paru berukuran lebih kecil dan memiliki fungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ selanjutnya yaitu sakia aeropori atau yang dikenal dengan kantong udara. Kantong udara adalah selaput tipis berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernafasan ayam. Ayam memiliki kantung udara di antara klavikular, kantung udara bagian leher, kantung udara di rongga dada bagian depan, kantung udara bagian belakang, dan kantung udara bagian perut. Selanjutnya, sistem organ digestifum atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada ayam terdiri dari mulut, esofagus, tembolok, proventriculus, gizzard, usus halus, usus besar, sesum, dan kloaka. Kemudian terdapat organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kantong empedu. Sistem pencernaan pada ayam terdiri dari pencernaan secara mekanik, yaitu pencernaan dengan kontraksi otot saluran pencernaan, kemudian pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan dengan adanya bantuan enzim yang dihasilkan dari saluran pencernaan, dan yang ketiga yaitu pencernaan secara mikrobiologik, yaitu pencernaan yang terjadi di sekum dan kolon. Saluran pencernaan pada ayam dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut menggunakan paruh. Terdapat saliva pada mulut yang berfungsi untuk menandakan pencernaan pakan. Kemudian akan masuk ke dalam esofagus yang mengantarkan makanan dari mulut menuju tembolok. Setelah itu akan masuk ke dalam proventriculus yang merupakan penghubung antara tembolok dengan gizzard. Proventriculus ini terjadi pencernaan seperti pada perut manusia. Selanjutnya pada gizzard. Gizzard mempunyai pH 2,81 sampai 3,0 dan selanjutnya masuk ke dalam usus halus yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi makanan. Yang di dalamnya terdapat enzim usus halus yaitu peptidase, maltose, sukrose, dan laktose. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Saluran pencernaan selanjutnya adalah kolon atau usus besar. Kolon berfungsi sebagai penyerapan kembali nutrisi yang belum sepenuhnya terserap oleh usus halus. Saluran pencernaan setelah usus besar yaitu sesum. Sesum akan terjadi fermentasi serat kasar yang dilakukan oleh mikroflora pada sesum. Saluran pencernaan terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan dan lubang pelepasan sisa-sisa digesti urin dan muara saluran reproduksi. Pada kloaka terdapat 3 saluran pelepasan, yaitu urodeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, caprodeum sebagai muara saluran makanan, dan proctodeum sebagai lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar. Dan bagian terluar dari kloaka disebut dengan ven. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi pada aves. Sistem peredaran darah pada aves menggunakan sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini merupakan bagian-bagian jantung pada aves yang terdiri dari 4 ruang. Ukuran jantung pada ayam besar berbentuk kerucut dan dibungkus oleh selaput yang disebut dengan peredaran darah ayam tersusun oleh jantung sebagai pusat peredaran darah, dan pembuluh darah. Darah pada ayam tersusun oleh eritrosit berbentuk oval dan berinti. Jantung ayam berbentuk kerucut. Pembuluh darah ayam dibedakan atas arteri dan vena. Peredaran darah ayam merupakan peredaran darah ganda yang terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil dimulai dari pembuluh vena yang mana minim O2. Setelah itu ke ventrikel kanan, arteri pulmonalis, paru-paru yang akan mengikat oksigen dan kemudian menuju ke vena pulmonalis pada ayam, ke atrium kiri dan ventrikel kiri. Selanjutnya peredaran darah besar dimulai dari ventrikel kiri yang mana darah mengandung O2 yang banyak, kemudian ke seluruh tubuh untuk melepaskan oksigen ke atrium kanan, kemudian selanjutnya darah akan kembali ke sistem peredaran darah kecil. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada aves. Sistem saraf ini berhubungan dengan alat indera yang digunakan oleh aves seperti indera penglihat, indera peraba, dan indera pendengar serta indera pengecap.
Pusat koordinasi gerak dan kesinambungan ayam berkembang dengan baik karena adanya lekukan-lekukan pada otak kecil ayam. Seluruh kegiatan dan aktivitas tubuh diatur oleh saraf pusat berupa otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat pada ayam terdiri dari otak dan saraf tulang belakang. Otak terdiri dari cerebellum, otak atau otak besar yang tidak banyak mempunyai neuron, kemudian cerebellum atau otak kecil yang mempunyai pusat keseimbangan burung ketika terbang, dan juga untuk otak tengah yang berfungsi sebagai pusat saraf penglihatan. Kemudian ada medula yang berfungsi membantu mengatur detak jantung, respirasi, dan tekanan darah. Kemudian untuk saraf tulang belakang berfungsi untuk mengirimkan pesan ke otak dan ke otot yang berhubungan dengan pergerakan dan menghasilkan gerakan. Selanjutnya yaitu sistem skeletal atau sistem rangka. Rangka ayam terdiri dari beberapa tulang yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang berbeda, yaitu terdiri dari tulang kepala, tulang leher, tulang sayap, tulang dada, tulang kaki, dan tulang belakang. Rangka ini berfungsi untuk menjaga bentuk tubuh, menyangga daging, dan melindungi organ vital sebagai alat gerak. Tulang-tulang pada kerangka diklasifikasikan menurut bentuknya menjadi tulang panjang atau tulang pipa yang dijumpai pada anggota gerak, kemudian tulang pendek yang dijumpai pada tangan dan kaki, kemudian tulang pipih yang dijumpai pada tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang skapula, kemudian tulang tak beraturan yang terdapat pada tulang wajah, tulang sesanoid yang terdapat di sendi-sendi, misalnya pada patella. Macam-macam kerangka pada Aves dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu yang pertama skull atau tulang kepala atau tengkorak yang terdiri dari kranium dan juga fasia. Kranium ini berfungsi untuk melindungi otak dan alat-alat pendengaran. Kemudian fasia yang berbentuk kerucut yang terdiri dari kerangka rahang dan juga tulang lidah. Selanjutnya ada cervical vertebrae atau tulang leher, yang mana akan membentuk kerangka leher berjumlah 13 atau 14 buah. Dan selanjutnya terdiri dari furcula atau tulang garpu yang merupakan penggabungan dari dua tulang selangka di sekitar tulang dada. Selanjutnya yaitu coracoid yang merupakan penghubung antara tulang dada dan juga tulang leher. Selanjutnya terdiri dari ribs atau tulang rusuk, sternum atau tulang dada, dan juga patella yang dikenal dengan tulang lutut. Selanjutnya ada tarsum metatarsus. Tarsum metatarsus ini merupakan penggabungan dari tulang tarsus dan juga tulang metatarsus, sehingga dikenal dengan tulang telapak kaki. Selanjutnya yaitu digits atau yang dikenal dengan jari kaki. Setelah itu juga terdapat tibiotarsus atau tulang kering, dan juga terdapat fibia atau tulang betis, di mana fibia ini terletak di sisi lateral tibia dengan terhubung atas dan di bawahnya, yang merupakan tulang yang paling ramping dari semua tulang panjang. Selanjutnya ada tulang femur atau tulang paha. Tulang paha ini merupakan tulang yang paling dekat dengan pusat tubuh yang digunakan untuk berjalan atau melompat. Setelah itu juga terdapat ischium atau tulang duduk, dan juga terdapat pubis atau yang dikenal dengan tulang kemaluan atau tulang penis. Selanjutnya terdapat ilium atau tulang pinggul, yang mana tulang ini menonjol dan tersebar dari panggul. Setelah itu juga terdapat pygostyle atau tulang ekor, dan terdapat atlas yang merupakan bagian utama dari leher, dan juga terdapat synsacrum atau merupakan struktur rangka, dan terdapat scapula atau tulang belikat, yang mana tulang belikat ini akan menghubungkan humerus atau tulang lengan atas dan juga selangka atau clavicula. Selanjutnya juga terdiri dari humerus atau tulang lengan atas, ulna tulang hasta, radius tulang pengumpil, carpus tulang pergelangan tangan, metacarpus tulang telapak tangan, phalanges atau jari